Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan yang berbagi ini, Pak Eo akan menyampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan di dalam menyiapkan ujian kompetensi Nurse Indonesia, khususnya di bidang keperawatan komunitas. Mari bersama-sama sebelum kita mulai lebih jauh, kita buka adik-adik ke kegiatan ini belajar terkait dengan persiapan UKNI khusus di keperawatan komunitas dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, uji kompetensi Nurse Indonesia sebentar lagi akan dihadapi oleh adik-adik dan ini menjadi penting, menjadi penentu dan kebijakan di tahun 2021 ini UKNI menjadi sebuah ujian exit exam, ujian untuk keluar atau lulus dari profesi nurse yang artinya kalau kita belum lulus ujian UKNI maka kita belum bisa diangkat dan disumpah menjadi perawat dengan gelar nurse ya. Nah, itu menjadi cita-cita kita semuanya bahwa dua gelar di belakang nama kita nanti akan menjadi eskap nurse. Nah, oleh karena itu perlu persiapan yang baik dari sisi mental, dari sisi pengetahuan, dari sisi pemahaman ya, dari sisi fisik itu semua sudah harus kita siapkan. Dan di edisi ini Pak Ayo akan memberikan tips and tricks bagaimana adik-adik menghadapi soal-soal yang ada kaitannya dengan keperawatan komunitas. Baik, ini ada beberapa ya alat belajar yang bisa adik-adik gunakan sebagai bahan untuk belajar secara mandiri. Yang pertama ini ada buku sinergi, ada buku terkait dengan beberapa soal ya, pembahasan soal dan di situ ada banyak buku-buku dan banyak soal yang bisa adik-adik pelajari ya. Jadi inilah yang akan kita sampaikan dan di slide ini adik-adik akan diajari bagaimana melihat soal-soal komunitas di uji kompetensi yang secara total soal di uji kompetensi itu sejumlah 180 soal dan akan diselesaikan selama 180 menit selama kurang lebih 3 jam ya atau kurang lebih 3 jam maka adik-adik perlu persiapan fisik, mental, dan pemahaman yang baik. Dan itu tadi sudah saya sampaikan itu ada gambar-gambar terkait dengan beberapa buku yang bisa adik-adik sebagai tambahan untuk referensi belajar ya. Ada buku sinergi, ada buku uji kompetensi NAS, ada buku panduan lulus uji kompetensi NAS, dan ada fokus uji kompetensi NAS. Buku-buku itu berisi soal-soal di seluruh bidang keperawatan yang ada, termasuk keperawatan komunitas keluarga dan gerontik, dan adik-adik akan dikupas, diberikan triks pembahasan di situ. Dan yang terakhir, pesan Pak Ayo bahwa UMM terkait dengan uji kompetensi nasional Indonesia, terutama di Prodinas, memiliki track record yang sangat baik dan angka kelulusannya adalah 90% ke atas. Jadi bisa adik-adik jadikan sebagai modal ya, bahwa kita memiliki investasi yang cukup baik dan track record yang cukup baik juga, bahwa sebagian besar mahasiswa kita, mahasiswa Prodinas itu lulus di dalam menghadapi uji UKNI. Alhamdulillah ya. Eh, ini menjadi penyemangat buat kita dan beberapa kali Prodinas mendapatkan penghargaan atas tingginya angka kelulusan ini dari Asosiasi Pendidikan Nas Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Baik adik-adik, kita mulai dari slide yang ini. Di slide ini kita akan bisa melihat bahwa bagaimana posisi soal keperawatan gerontik keluarga dan komunitas. Sebenarnya tidak terlalu eh, banyak ya apa yang saya geser dulu biar kelihatan. Ya oke, saya pindah ke sebelah kanan. Baik, kita fokus pada angka-angka ini. Sebenarnya soal-soal di keperawatan komunitas, gerontik dan keluarga itu tidak terlalu banyak ya. Persentasenya sangat kecil antara 3 sampai 9%. Kalau dilihat dari jumlah soalnya hanya 5 soal, yang gerontik 5 soal, keluarga juga 10 soal, sehingga total 20 soal dari 180 soal. Jadi matriks di distribusi soal di UKN itu yang paling besar adalah soal di bidang keperawatan medikal bedah. Hampir 45 sampai 50% atau hampir separuh dari 180 soal itu adalah soal-soal KMP.
Nah, bisa jadi adik-adik punya pilihan bagaimana menghadapi soal komunitas yang sangat kecil persentasenya dan hanya 20 soal. Dan itu pun gabungan dari keluarga, genetik, dan keluarga. Nah, apalagi kita akan membicarakan khusus di keperawatan komunitas yang hanya 5 soal. Nah, mudah-mudahan adik-adik tidak melewatkan yang 5 soal ini. Justru sebaliknya adik-adik menjamin bahwa 5 soal di komunitas harus bisa dikerjakan dengan baik dan itu mendapatkan poin benar. Nah, kita lihat sekarang angka kelulusan ini hasil tryout di bulan Juli 2020 ya tidak terlalu lama, beberapa bulan yang lalu. Ini ternyata kelulusan di soal-soal komunitas itu 44%. Sedangkan kelulusan di Gerontek 42%, sedangkan kelulusan di soal keluarga itu 52% dengan total rata-rata 45%. Ternyata kita fokus lihat persentase di keperawatan di soal keperawatan komunitas, ya ternyata antara yang lulus dan yang tidak lulus lebih banyak yang tidak lulus ya. Artinya apa? Artinya mungkin kita terjebak dan terkecoh atau salah memilih jawaban dari soal-soal yang disajikan di UKN itu cukup banyak mahasiswanya yang salah menentukan jawaban itu. Nah, mudah-mudahan adik-adik nurse di profesi nurse UMM ini nanti setelah belajar dengan Poyok di slide-slide di video ini bisa tahu bagaimana caranya menjawab soal-soal komunitas yang tidak terkecoh lagi alias menjawab dengan yakin dan benar. Oke, kita lanjutkan setelah tahu presentasi itu. Kita akan melanjutkan bagaimana strategi memecahkan soal untuk keperawatan eh, keluarga, gerontik, dan komunitas. Oke, ada tiga grand strategi, ada tiga strategi besar, dan tiga strategi besar ini tentu saja melihat anatomi ya, bukan ya anatomi ya, anatomi dari soal-soal UKNI. Sesungguhnya soal-soal UKNI itu dibedakan menjadi tiga ya, bagian besar ya. Pertama itu mesti soal itu dalam bentuk kasus kan, dalam bentuk kasus. Yang kedua, setelah kasus itu ada pertanyaan. Dan kasus biasanya kalimatnya lebih panjang daripada pertanyaan. Setelah itu, kita setelah kasus pertanyaan ada pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban ini yang kadang-kadang membuat kita terkecoh. Dan pilihan jawaban memang sengaja di soal-soal UKN ini dibuat yang homogen. Artinya bahwa antara option A, B, C, D itu serumpun. Sama kalau kita tidak teliti membaca soal dan mengambil keputusan, maka kita akan terkecoh. Oke, tiga grand strategi akan menyesuaikan dengan anatomi soal yang ada di UKNI. Yang pertama adalah kita harus fokus untuk memperhatikan vignette atau kasus yang ada dalam soal. Sedangkan yang berikutnya kita harus fokus melihat pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan tipe pertanyaan yang ada di soal. Sedangkan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita nanti akan memilih option atau pilihan jawaban yang ada. Tentu saja dari kelima option A, B, C, D itu ada option yang memang sengaja dipasang untuk mengecoh kita sehingga kita nanti akan tahu bagaimana memilih jawaban yang itu supaya kita tidak terkecoh atau terjebak dari beberapa 5 option yang disajikan di soal. Dari vignette, dari kasus, maka trik pertama yang harus kita perhatikan adalah temukan kata kunci. Karena di soal yang di komunitas itu terkenal soalnya cukup panjang ya, tetapi ada kesepakatan di nasional, di standar soal nasional, bahwa soal-soal di semua bidang itu tidak boleh lebih dari 4 baris. Nah, 4 baris itu kira-kira ya berapa ya, berapa kata ya. Nah, sehingga dari kalimat atau dari kata yang ada di feature soal itu pasti akan ada kata kuncinya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menemukan kata kunci itu. Sama seperti adik-adik pada saat kemarin pengalaman membuat tulisan karya ilmiah kan, ada membuat skripsi dulu untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan. Di abstrak itu ada keyword kan, ada kata kunci. Nah, itu pasti kita sudah pernah punya pengalaman untuk membuat kata kunci dari paragraf atau kalimat yang kita baca. Terus yang berikutnya kita memperhatikan let in atau pertanyaannya ya. Jadi hati-hati dengan pertanyaan yang di dalam soal-soal kompetensi nasional itu selain menanyakan satu topik tertentu, misalkan pasti
yang ditanyakan di soal UKNI itu adalah terkait dengan eh, nursing proses ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Jadi kadang soal itu bertanya terkait dengan pengkajian, kadang bertanya terkait dengan diagnosa, keperawatan, kadang dia akan bertanya pada intervensi, pada aspek implementasi, dan pada aspek evaluasi. Selain ada beberapa pertanyaan yang memang melihat aspek di luar ASKEP ya, di luar siklus nursing proses. Misalkan terkait dengan masalah aspek etik ya. Jadi konsep etik itu yang harus kita perkuat juga. Misalkan non maleficent, beneficent, terus no harm gitu ya, tidak membahayakan dan macam-macam itu. Nah, hati-hati pada saat kita membaca soal itu biasanya, nah, tapi tidak selalu ya, tapi kadang-kadang kita menemukan soal itu seperti ini, manakah yang paling tepat atau manakah yang lebih utama atau manakah yang menjadi prioritas. Nah, kalau ada kata-kata yang paling tepat, lebih utama, lebih prioritas, berarti kita disuruh membanding-bandingkan dari option jawaban yang nanti disediakan mana yang paling utama. Bisa jadi kalau kita membaca sepintas itu semuanya benar pilihan jawabannya, tapi ada pertanyaan yang harus kita perhatikan, pilihan yang paling tepat atau yang paling prioritas atau yang paling utama. Berikutnya adalah option pilihan jawaban. Apa yang kita perhatikan, segera identifikasi pilihan yang tidak masuk akal. Segera buang atau segera delete dari memori kita, dari eh, pilihan kita untuk memilih jawaban, karena memang option yang diberikan, misalkan option B, oh gak masuk akal ini option B, misalnya tidak ada relevansinya dengan kasus di atas, misalkan begitu ya. Meskipun pembuat soal nasional itu jarang sih kalau nggak ada, tapi kita harus segera harus segera pilih atau identifikasi yang tidak logis, segera kita kunci untuk tidak kita pilih. Adik-adik yang berbahagia, menghadapi soal kompetensi nasional ini harus tenang, tidak boleh panik, karena memang soal di kompetensi nasional ini tidak ada soal yang hafalan, Dik ya. Jadi percuma kita menghafalkan rumus-rumus, menghafalkan standar-standar, atau menghafalkan nilai normal laboratorium, misalkan nilai normal dari leukosit berapa, nilai normal dari kolesterol berapa, itu percuma. Nggak perlu. Malah itu malah membebani pikiran kita karena nggak ada soal-soal yang sifatnya hafalan atau memori atau mengingat itu. Jadi soalnya semuanya adalah pemahaman aplikasi dan soal di kehidupan kita sebagai perawat. Jadi gak usah khawatir kalau soal-soal yang sifatnya menghafal tidak akan ada, dan ada fasilitas nanti ya pada saat kita membuka layar ujian nasional di aplikasinya uji kompetensi UKNI. Nanti kalau kita butuh nilai laboratorium, nilai-nilai normalnya itu disediakan dan nggak usah dihafal. Baik, mari kita sekarang berlatih untuk menghadapi soal komunitas ya. Karena Pak pada video ini khusus membahas tentang soal komunitas, maka soal-soal latihan yang akan kita sajikan adalah soal-soal terkait dengan soal komunitas. Mari kita perhatikan konsentrasi dengan 3 strategi tadi. Apa yang pertama? Oke, yang benar. Yang pertama adalah kita harus menemukan kata kunci dari kasus yang disajikan dalam soal. Yang kedua apa, adik-adik? Baik, benar. Yang kedua adalah kita bagaimana membaca pertanyaan, apakah ada kalimat spesifik, misalkan mana yang paling utama, mana yang paling benar, mana yang paling prioritas. Sedangkan yang ketiga, jurus yang ketiga adalah segera kotakkan atau segera screening option jawaban yang tidak relevan atau tidak masuk akal atau tidak logis. Baik, kita akan menampilkan satu soal di komunitas, dan soal ini adalah soal yang sudah pernah disampaikan ditampilkan di uji kompetensi nasional. Oke, soal komunitas yang pertama. Itu di sebelah paling kiri ada indikator soal ya, ada mudah, sedang, dan sulit. Tetapi nanti pada saat kita menghadapi uji kompetensi nasional tidak seperti itu ya, tidak kelihatan itu ya. Karena itu hanya untuk menggambarkan dari Pak Yoyo bahwa di soal-soal UKNI itu ada 3 kategori soal, ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Tentu saja kebanyakan soal rata-rata yaitu sedang, yang mudah jumlahnya sedikit, yang sulit juga jumlahnya sedikit.
Tapi mudah-mudahan adik-adik di UMM ini soal sulit pun akan dihadapi, dilahap, soal apalagi soal sedang dan soal mudah. Oke, kita baca bersama-sama soalnya. Hasil pengkajian di Posyandu didapatkan data 30 balita yang aktif datang ke Posyandu, 5 balita di bawah garis merah dari KMS, 20 balita sudah diberi makanan pendamping ASI selama berusia sebelum usia 6 bulan, dan 30% ibu-ibu di RW belum memahami tentang gizi yang baik bagi balita. Nah, dari sini kita disajikan sebuah soal yang temanya adalah nutrisi pada balita, terutama balita di bawah usia 5 tahun ya, namanya balita. Dengan kondisi seperti itu, ada 30 balita yang datang di Posyandu, ternyata 5 dari mereka adalah BGM bawah garis merah, 20 itu sudah diberikan makanan tambahan sebelum usia 6 bulan, dan kita tahu itu tidak betul, tidak benar, dan 30% ibu-ibu uh, belum memahami tentang gizi yang baik pada balita. Oke, itu kasusnya. Oke, sudah dipahami. Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjut ke strategi apa anatomi soal UKNI yang kedua, yaitu kita baca pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Nah, berarti ini bertanya terkait dengan masalah atau diagnosa, ya, diagnosa keperawatan. Nah, ada kata-kata utama kan tadi, ingat. Ada kata-kata utama, bisa jadi nanti pilihan yang disajikan itu semuanya hampir benar ya, tetapi di situ disuruh milih yang paling utama. Oke, kita lanjutkan setelah kita disajikan kasusnya, setelah kita disajikan pertanyaannya, berikutnya kita akan disajikan pilihan jawabannya. Oke, kita lihat seperti apa ya pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang pertama, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Oke, sepintas juga ada benarnya. Yang pilihan jawaban yang B, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Oke, juga kelihatan di kasus. Yang C, putusnya pemberian ASI. Oke. Yang D, kurangnya pengetahuan. Oke, juga terlihat dalam kasus. Sedangkan yang E, resiko pertumbuhan tidak imbang. Oke, juga relevan dengan kasus. Nah, coba sekarang dijawab. Oke, Pak Yo akan geser supaya tidak menutupi ke slide yang bawah ini. Silakan adik-adik dijawab dalam hati atau dijawab dalam pikiran Anda. Oke, sudah dapat apa jawabannya? Apakah A, apakah B, apakah C, D, atau E? Silakan dijawab. Teng tong. Oke, sudah. Silakan dicatat di catatannya masing-masing. Akan kita buktikan apakah jawaban kita benar atau kita terkecoh oleh opsi jawaban. Nanti yang terkecoh nggak usah sedih ya. Ya tertawa-tertawa saja ya. Oh, saya masih terkecoh. Berarti saya harus perlu tingkatkan latihan saya di dalam menyelesaikan soal-soal UKNI di Departemen Keperawatan soal komunitas ya. Baik, sekarang akan kita bahas, kita kupas. Nah, ini tadi soalnya. Itu ada adik lihat di bawah ini, ya ini, di bawah ini ada 3 strategi tadi itu, apa yang harus kita lakukan? 3 grand strategi ini yang pertama, ingat, kita harus lihat, perhatikan dulu fignya atau kasusnya. Berarti kasusnya ada di bagian ini. Oke, apa yang harus kita cari di sini adalah kata kunci. Kita langsung saja, kita tentukan kata kunci. Kata kunci di vignette ini, apa ya? Kira-kira oke, pasti ya, pasti ada 5 balita di bawah garis merah. Jadi itu, jadi ada balita bawah garis merah. Kita sudah tahu semua kan, balita bawah garis merah berarti di situ akan mengalami gangguan nutrisi. Oke, terus ada apa lagi kata kuncinya? Ada memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, makanan pendamping ASI dini sebelum usianya. Karena di situ ada data 20 balita diberikan MPASI usia 6 bulan, sebelum usia 6 bulan. Terus yang berikutnya ada data kurang pengetahuan. Oke, dari 3 kata kunci ini kita sudah bisa kira-kira dari 5 option itu mana yang harus kita segera buang itu ya. Mana yang segera kita buang. Tapi jangan kita ikuti saja strategi yang kedua. Apa yang kita lihat di lead in-nya ada kata utama.
Jadi masalah keperawatan yang paling utama. Nah, nanti kita disuruh membanding-bandingkan ya, berarti ya, mana yang bisa jadi problem atau masalah diagnosa keperawatan di option itu bisa semuanya terjadi, masuk. Tetapi kita tentu saja kan harus memilih mana yang prioritas atau mana yang utama berdasarkan kasus ya, kasus. Oke, mari kita cek optionnya. Option A itu bisa jadi benar ya, bisa jadi benar ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan karena ada balita yang mengalami masalah nutrisi dan ada balita tadi yang mendapatkan makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan. Itu bisa jadi ya, bisa jadi benar. Tapi ingat pertanyaannya adalah yang utama, berarti tidak utama. Yang E, risiko pertumbuhan dan itu segera hilangkan aja deh, itu resiko. Wong ini sudah aktual terjadi kan. Jadi pilihan resiko segera kita delete saja ya, gak usah kita pilih. Karena masalahnya aktual. Wes, sehingga kita punya B, C, dan D. Jangan C, tidak jelas dalam kasus. Oke, yang C putusnya pemberian ASI nggak ada data kan. Meskipun anaknya dikasih makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan, tetapi kan nggak ada data. Nggak ada di dalam kasus itu yang menyatakan anaknya tidak diberikan ASI lagi gara-gara sudah dikasihkan makanan pendamping ASI kan nggak ada. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan atau menganalisa soal karena memang tidak ada datanya. Sehingga yang harus kita bandingkan, oke, Pak Yoyo supaya Pak Yoyo akan bergeser agak naik ke atas. Oke, di sini kira-kira tidak mengganggu atau kalau masih mengganggu, Pak Yoyo geser ke sini, ke tengah sini. Nah, mungkin tidak mengganggu ya. Oke, sekarang kita punya opsi B dan D. Sama-sama terjadi, diagnosa ini sama-sama aktualnya, dan tergambar di kasus kan. Di kasus ada 30% ibu-ibu tidak memahami, berarti diwakili dengan diagnosa kurang pengetahuan. Sedangkan ada 5 balita bawah BGM, berarti ada masalah gangguan nutrisi pada balita. Oke, sekarang adik-adik saya tanya. Kalau kita dihadapkan pada dua diagnosa keperawatan dengan kasus yang sudah ada di dalam vignette kita ini, dan dua diagnosa ini aktual dan sama-sama relevan karena sama-sama ada datanya sesuai kasus. Tetapi adik-adik kalau disuruh memilih antara B dan D, itu pilih yang mana? Dari pengetahuan, dari pemahaman, dari pengalaman adik-adik selama ini. Milih yang gangguan nutrisi pada anak atau milih pengetahuan, karena ini akan sangat menentukan nanti implementasi apa yang harus kita berikan dan mana yang menjadi prioritas. B atau D adik-adik? Ada yang jawab D, ada yang jawab B? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, menurut kita semuanya, antara gangguan nutrisi pada anak dan kurang pengetahuan pada ibu memang ada relevansinya. Tetapi kalau diagnosa ini dibandingkan antara dua-duanya dihadapkan bermusuh-musuhan, mana yang paling prioritas, menurut Pak Yoyo dan menurut literatur yang kita miliki, bahwa kita harus menyelamatkan nutrisi pada anak lebih dulu. Jadi, misalkan anak kekurangan nutrisi, maka kita harus segera memberikan makanan-makanan bergizi pada anak itu untuk menjadikan asupan atau intik pada anak. Sambil nanti kalau ini jalan, kita juga harus memperbaiki, membenarkan pengetahuan ibu. Jadi yang menjadi masalah utama sesuai dengan kasus dan pertanyaan dari soal ini yang diharapkan, jawaban yang benar adalah jawaban apa ya kira-kira? Jawaban B. Jadi, ayo geser lagi. Jadi, yang benar adalah, mohon maaf. Jadi, jawaban yang benar dari soal ini adalah jawaban B. Nah, adik-adik, ayo siapa tadi yang benar dan siapa yang tadi belum benar ya. Kita yang sudah benar ya dipertahankan, sudah bagus cara menganalisa soalnya dengan 3 grand strategi tadi itu. Sedangkan yang belum benar nggak usah berkecil hati, ini masih latihan. Pak Yo memberikan tips dan trik ini supaya adik-adik memiliki skill dan pemahaman, tidak hanya menjawab soal yang benar, tapi bagaimana cara untuk kita tidak terkecoh
dengan opsi jawaban yang disediakan dalam soal. Apakah masih mau latihan lagi soal yang kedua? Baik, kalau masih semangat, Pak Yo akan lanjutkan dengan lebih cepat lagi. Kita akan hadapi soal yang kedua. Baik, soalnya seperti ini, saya bacakan. Saat evaluasi program DOTS, DOTS adalah singkatan kaitannya dengan penyakit TB ya adik-adik ya. Directly Observed Treatment Short Course, penyakit TB yaitu tuberkulosis, didapatkan data cakupan pengobatan klien 100%. Bagus ya kan? Kegagalan pengobatan 30%. Oh, berarti ada yang gagal dalam pengobatan 30%. Saat wawancara, beberapa klien mengatakan, kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Nah, bisa jadi analisa kita terhadap kasus ini bahwa 30% yang gagal pengobatan itu karena mereka menyatakan kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Bisa jadi seperti itu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Apakah data yang harus dikaji lebih detail pada kasus di atas? Berarti dalam soal ini ditanyakan terkait dengan tahap pengkajian di dalam sebuah nursing proses atau asuhan keperawatan terkait dengan pengkajian lebih detail. Berikutnya opsi jawabannya adalah A. Lama minum obat. Apakah kita perlu mengkaji lebih detail terkait dengan lama minum obatnya? Bisa jadi itu benar ya dan relevan dengan kasusnya. Cakupan pengobatan, penyebab kegagalan pengobatan, keyakinan klien terhadap pengobatan, penyebab tidak melakukan kegiatan atau penyebab tidak melakukan pengobatan itu yang dimaksudkan ya. Mohon maaf ya. Jadi kegiatan ini diganti penyebab tidak melakukan pengobatan. Baik adik-adik, silakan adik-adik dengan 3 grand strategi tadi, ketemukan kata kunci, perhatikan pertanyaan soal, dan segera hilangkan opsi yang tidak relevan. Silakan dipraktekkan dan silakan dijawab. Tek tok, tek tok, tek tok. Oke, sudah? Ketemu jawabannya? Baik. Kita kunci masing-masing jawabannya, kita simpan masing-masing, dan nanti akan kita buktikan bersama-sama apakah jawaban pilihan kita untuk soal kedua ini sudah benar atau belum. Nah, adik-adik, mari kita analisa soal ini. Baik, yang 3 lagi ya, jurus untuk menganalisa soal. Pertama, lihat fitnya, temukan kata kunci kan. Yang kedua, perhatikan pertanyaannya. Sedangkan yang ketiga adalah segera sisihkan opsi jawaban yang tidak relevan. Oke, kita lihat sekarang kata kuncinya apa? Oke, kata kuncinya bahwa ada kegagalan pengobatan. Sudah, itu menjadi kata kunci ya. Sedangkan yang cakupan itu hanya pengantar saja, nggak penting. Tapi yang penting kata kunci itu adalah kata yang penting kan. Sehingga yang menjadi penting adalah ada data 30% yang mengalami kegagalan pengobatan. Atau kata lainnya adalah sindrom putus pengobatan. Nah, ini yang menjadi topik dari soal nomor 2 ini. Terus, ada pernyataan dari pasien itu menyatakan kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Dan memang kita analisa ya soal ini ya. Kami merasa kami tidak batuk lagi. Jadi pasien merasa tidak batuk lagi sehingga dengan begitu itulah yang menjadi persepsi ya atau apa ya kita analisa. Oh ya ternyata itu yang dirasakan persepsi atau keyakinan yang dirasakan pasien bahwa dia sebenarnya tahu program TB ini kan 6 bulan ya dia jangka panjang. Tetapi baru diminum 1 bulan 2 bulan dia sudah nggak merasa batuk dan nggak diteruskan obatnya itu. Nah ini yang ingin digambarkan dalam kata kunci ini sehingga adik-adik bisa melihat bahwa kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum itu kan pendapat, itu kan persepsi atau keyakinan yang dimiliki oleh klien. Nah, kalau kita sudah menentukan kata kunci itu, apapun pertanyaannya, kaji lebih detail terkait dengan keyakinan, maka tentu saja opsi A, opsi B, opsi C, opsi E itu otomatis gugur. Sehingga dengan cepat kita bisa menentukan bahwa jawaban
Yang benar dari soal ini adalah jawaban yang D, yaitu keyakinan kita terhadap pengobatan. Ini yang harus kita lakukan pengkajian lebih detail dengan kata kunci 30% mengalami kegagalan pengobatan dan kami tidak batuk lagi sehingga kami tidak minum. Sehingga pengkajian yang harus dilakukan adalah melihat bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh penderita TB. Baik adik-adik, halo, berapa tadi yang sudah benar menjawab? Semakin banyakkah yang sudah berhasil menjawab? Atau sebaliknya? Hehehe, nggak apa-apa ya. Ini latihan ya, yang belum benar tetap semangat, nggak usah merasa, waduh, aku terpojok, nggak usah ya. Ini latihan-latihan, makanya Pak Ayok berikan yang simpel dan sederhana ini supaya adik-adik bisa melakukan telaah soal dan mudah-mudahan dengan semakin kita sering latihan, membaca soal-soal, makanya kalau punya buku sinergi itu lebih baik deh karena menajamkan kita untuk menjawab soal. Sama pada saat kita dulu mau masuk perguruan tinggi, kalau persiapan kita bagus, membaca banyak soal dan latihan, maka kita akan semakin mudah menghadapi soal-soal masuk perguruan tinggi. Sama, kita mau 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 lolos uji UKNI, maka ya kita harus melakukan persiapan-persiapan yang baik dengan lebih banyak berlatih dan membaca soal-soal uji kompetensi. Oke, masih semangat untuk latihan soalnya. Kita lanjutkan ya. Soal yang berikutnya. Perawat melakukan pengkajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambar lokasi tempat berkumpulnya warga. Jadi saya ulang, perawat melakukan pengkajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambar lokasi tempat berkumpulnya warga, memfasilitas beribadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Itu soalnya, case-nya, vignette-nya, ya, kasusnya. Nah, apa pertanyaannya? Apakah metode pengkajian yang dilakukan perawat pada kasus di atas? Dan pilihannya adalah kuesioner, wawancara, studi literatur, survei, fokus grup diskus. Baik, silakan adik-adik secara lebih cepat untuk menentukan pilihan jawabannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 detik. Silakan dikunci jawabannya. Pilih apakah A, B, C, D, E. Setelah itu nanti kita akan cocokkan apakah pilihan jawaban kita tepat atau di soal ketiga ini kita masih terkecoh. Mudah-mudahan semakin banyak adik-adik yang tepat jawabannya. Oke, kita kupas sekarang. Ini tadi soalnya. Apa yang harus kita lakukan? 3 grand strategi tadi itu. Yang pertama adalah menentukan kata kunci. Oke, kata kuncinya apa? Oke, perawat ini membuat peta lingkungan tempat berkumpulnya warga, seperti tempat ibadah, sekolah, dan lain. Berarti perawat ini menggambar sebuah peta akan membuat data dari di mana tempat masyarakat itu menjadi kata kunci ya. Sekarang ada kata pengkajian. Oke, pertanyaan ini berarti tanya tentang pengkajian. Kalau hafalan, kalau adik-adik hafalan, maka adik-adik akan kesulitan itu untuk menjawab apakah ini kuesioner, wawancara. Itu semuanya benar kan? Di dalam pengkajian komunitas ya semuanya itu dilakukan. Tetapi di kasus di atas apa yang dimaksudkan dengan jawaban sesuai dengan kasus itu. Nah, baik, oke. Kalau Pak masih mengganggu, waduh, Pak sering mengganggu ini. Pak akan geser lagi di sini, di halaman yang kosong ini. Oke, sekarang kita akan opsi A ya. Opsi A kuesioner. Padahal yang dilakukan adalah menggambar. Dan kita tahu kuesioner itu sebuah perangkat, ada sebuah alat yang isinya pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Dan bisa jadi di situasi yang pandemi ini, kuesioner dalam bentuk Google Form kan. Jadi sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi, kuesioner dalam bentuk fotokopi yang digandakan dan disebarkan oleh. Nah, jadi nggak cocok ya kalau kuesioner ya, karena outputnya tadi adalah peta kan, menggambar peta lingkungan. Yang berikutnya wawancara. Wawancara ya nggak tepat juga ya wawancara ya. Wawancara itu kan ada pertanyaan yang kita tanyakan. Dan biasanya bertanya kepada siapa ya? Kepada tokoh masyarakat atau tokoh kelompok tokoh komunitas yang ada di situ. Nah, berarti juga nggak tepat ya. Studi literatur, apalagi studi literatur. Studi literatur biasanya kita mendapatkan data-data sekunder kan, baik dari kelurahan atau dari desa, dari pustu, dari pusyandu, dari puskesmas, dari manapun ya.
kita bertemu terkait dengan data sekunder. Kalau di sekolah ya dari tata usaha, dari administrasi, macam-macam. Nah, yang fokus group discuss. Fokus group discuss berarti kan diskusi. Outputnya menggambar peta kan nggak mungkin. Fokus group discuss adalah diskusi yang dilakukan kepada sekelompok orang dengan masalah yang khusus. Gitu. Jadi, nggak kita buang semuanya itu A, B, C, dan E kita buang. Sehingga jawaban yang paling benar sesuai dengan kasus di atas, apa yang dilakukan perawat pada saat pengkajian, yang paling tepat adalah jawaban apa adik-adik? Ya, jawaban D yaitu windshield survey. Ya, memang windshield survey itu adalah sebuah pengamatan, sebuah observasi dengan cara perawat komunitas mengelilingi wilayah yang sedang dikelola, dilihat ada pasarkah, ada sekolahkah, ada tempat beribadah di mana masyarakat berkumpul, ada fenomena fenomena apa itu semua catatan dan bisa jadi outputnya bisa digambar dalam sebuah peta wilayah. Nah, ayo siapa yang sudah benar analisa jawabannya adik-adik? Yang belum benar nggak usah patah semangat, terus pelatihan. Dan ini ada satu soal lagi dari Pak Yo yang menurut Pak Yo juga sangat penting. Oke, terkait dengan soal ini. Hasil pengkajian di suatu desa ditemukan data kasus baru TB 10%, keluarga prasejahtera 70%, ada keluhan penyakit 60%, pekerjaan buruh 50%, sulit meluangkan waktu memeriksa kesehatan 50%. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? Oke, kita lihat option A, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Yang B, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Yang C, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Yang D, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Dan yang E, defisiensi kesehatan komunitas. Silakan adik-adik dijawab dengan 3 jurus tadi itu. Kata kunci, perhatikan pertanyaan, dan segera singkirkan opsi yang tidak masuk akal atau relevan, tidak relevan. Oke, silakan dijawab. Oke, sudah. Silakan dikunci jawabannya, disimpan masing-masing dan nanti akan kita cocokkan. Nggak usah malu nanti kalau salah, ini masih latihan ya. Baik, kita analisa bersama-sama. Apa kata kuncinya di dalam kasus ini? Oke, kata kuncinya ada problem macam-macam ya. Ternyata ada kasus TB, ada keluarga miskin, ada banyak yang mengeluh, sakit 60%, ada yang tidak bisa meluangkan waktu untuk periksa. Nah, kita analisa, oh ternyata masalahnya multiple ya, lebih dari satu. Ya ada kasus TB, ya banyak yang ada masyarakat yang miskin, ada yang banyak mengeluh sakit ya. Berarti multiple. Problemnya multiple. Oke. Kita lihat adalah terkait dengan diagnosa. Hampir semua diagnosa keperawatan komunitas poin A sampai E itu benar semua itu ya. Itu kelihatannya satu rumput dan benar semua itu. Benar semua dan relevan dengan bagaimana cara kita membuang. Aduh, lagi-lagi Pak Yo mengganggu, saudara. Kita geser sedikit ke sini. Mungkin nggak apa-apa, menutupi tiga grand strategi nggak apa-apa. Oke, lanjut ke analisa kita. eh A ya, option A. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Biasanya kalau kalau ini ada diagnosa ini kan, diagnosa ini sangat menggambarkan bahwa di situ ada perilaku ya. Perilaku-perilaku yang maladaptif atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran kesehatan. Di situ apa ada perilaku? Mungkin perilakunya hanya sulit meluangkan waktu itu ya, tapi tidak dominan ya. Sehingga eh, menurut Pak Yok itu bukan menjadi menurut soal ini dan itu bukan menjadi diagnosa yang paling tepat ya. Sekarang poin B. Ketika tidak efektif pemeliharaan kesehatan. Nah, diagnosa ini itu kaitannya dengan masalah yang terjadi terkait dengan kurangnya pengetahuan terkait dengan praktek kesehatan. Jadi kurang pengetahuan terkait dengan di kasus itu mana yang menunjukkan data tentang kurang pengetahuan terkait dengan praktek kesehatan? Nggak ada kan? Kita nggak menemukan ya terkait dengan itu ya. Itu semua sebuah kondisi saja ya. Nggak jelas ya yang menyatakan eh, poin B itu ya. B, C. Kesiapan meningkatkan, nah ini juga tidak masuk kan ya. Ini biasanya kita menegakkan diagnosa DT kalau ada data-data yang suportif, data-data yang mendukung, motivasi, mau berubah,
Nah, itu biasanya ini kan diagnosa positif ya, diagnosa adaptif. Sedangkan yang C, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang D, ini diagnosa ini menurut menurut buku atau menurut pengalaman kita dalam menegakkan diagnosa, diagnosa ketidakefektifan manajemen plan ini dikaitkan dengan program ya, sebuah program kesehatan, tetapi kelompok atau masyarakat tidak mampu memenuhi program itu karena mereka ya bisa jadi kurang paham atau ada keterbatasan yang terkait dengan fasilitas, prasarana dan lain sebagainya. Jadi menurut kata kunci bahwa kasus ini lebih dari satu problem ya. Selain adanya kasus TB baru yang ditemukan, problem yang berikutnya ada keluarga miskin yang cukup signifikan datanya dan mereka juga tidak sempat datang ke pelayanan kesehatan, maka ya yang paling tepat adalah jawaban opsi E ya, defisiensi kesehatan komunitas khas. Diagnosa defisiensi komunitas itu bila kita dalam kasus dihadapkan pada lebih dari satu atau lebih permasalahan atau diagnosa kesehatan yang terjadi di masyarakat. Jadi adik-adik jawaban yang paling benar di kasus ini adalah jawaban E. Ayo tepuk tangan, angkat tangan, mengucap alhamdulillah bagi adik-adik yang jawabannya sudah benar. E tidak terkecoh lagi. Oke adik-adik masih ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir dari Pak Yok terkait dengan keperawatan komunitas ini. Adik-adik benar semuanya. Jadi yang menyaksikan video ini adik-adik menjawab dengan tepat dan benar dan tidak mau terkecoh lagi. Oke, kita baca pertanyaannya. Hasil pengkajian pada kelompok penderita TB paru didapatkan data putus pengobatan 15%. Kenapa dia putus? Merasa tidak nyaman dengan alasan merasa tidak nyaman dengan efek samping obat 40% dan keluarga tidak terlibat dalam pengawasan 20%. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? Nah, ingat adik-adik pada soal sebelumnya bahwa di dalam kasus ini hanya satu masalah yaitu masalah TB saja. Sehingga menurut Pak Yo yang segera disingkirkan adalah poin E. Jadi kalau ada yang masih menjawab poin E berarti bisa dipastikan salah. Karena di kasus hanya menggambarkan satu, tidak ada lain, semuanya hanya menjawab TB. Nah, silakan dianalisa apakah A, B, C, dan D. Kalau E sudah aja di kotak dibungkus, tidak usah dipilih. Oke, silakan dijawab. Jawaban apa antara A, B, C, dan E? Kok A, B, C, dan E? Mohon maaf. A, B, C, D. Silakan dipilih. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Oke, tadi Pak Yo bilang kalau perilaku cenderung beresiko berarti ada kaitan perilaku yang maladaptif. Oke, silakan dilakukan. Oke, baik. Kita analisa bareng-bareng dengan cepat. Kata kuncinya adalah kasus TB. Putus pengobatan. Masih ada relevansi dengan TBC. Jadi kata kuncinya adalah TB dan putus pengobatan. Diagnosa. Baik, opsi jawabannya. Waduh, Pak Yo lagi-lagi menghalangi pandangan adik-adik semuanya. Oke, silakan adik-adik. Poin A tadi ada perilaku maladaptif, misalkan perilaku merokok, perilaku minum alkohol, tidak pernah olahraga. Nah, itu baru perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Poin B, ketidakefektifan memelihara kesehatan. Masalah yang terjadi terkait dengan kurang pengetahuan tentang praktik kesehatan. Jadi karena kurang pengetahuan, ini ada nggak ada data yang jelas terkait dengan. Oke, berarti jawaban B tidak berlaku. Kesiapan peningkatan jelas tidak ya, karena tidak ada yang menunjukkan data-data yang adaptif atau motivasi untuk merubah perilakunya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban D, karena jawaban D terkait dengan program pengobatan. Nah, itu adik-adik. Jawaban yang tepat adalah jawaban D terkait dengan pengobatan. Ayo, siapa yang benar? Mudah-mudahan benar semuanya. Kalau ada yang salah, masih salah. Jangan berkecil hati. Tadi Pak Yo sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita harus tetap semangat. Banyak latihan, banyak belajar. Baca buku soal-soal. Tidak hanya untuk keperawatan komunitas ya. Hampir semua keperawatan yang diujikan, medical bedah, maternity, jiwa, anak, semuanya itu harus adik-adik kuasai. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih video ini berdurasi 45 menit. Mudah-mudahan apa yang Pak Yok sampaikan ini sangat bermanfaat atau paling nggak bermanfaat buat adik-adik di dalam menghadapi ujian UKOM
Dan Pak berharap bahwa ujian hukum hanya sekali saja, tidak usah remedi-remedian. Jadi Pak berharap adik-adik memiliki persiapan yang baik, baik dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi pemahaman, karena ujiannya adalah 180 soal, dan soal komunitas hanya 5 soal. Mudah-mudahan yang 5 soal itu bisa adik-adik kerjakan dengan baik dan semuanya benar. Jaga kesehatan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.